Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain di channel Zulkarnain Mukhtar. Oke, setelah sekian lama saya tidak membuat channel ini, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa kembali untuk membuat channel ini. Terjadi permasalahan pada laptop yang saya gunakan pada audionya. Untung saya memiliki HP kerajaan, ini dia HP Sultan. Untung masih ada HP ini. Alhamdulillah saya sudah bisa merekam audio saya. Baik, untuk itu saya akan membahas pada video kali ini akan membahas tentang soal-soal tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi hari ini selamat datang buat guru-guru yang ada di Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi referensi tentang pembahasan soal. Ya, hari gini kita malas untuk membuka buku, mungkin kita sering menggunakan HP. Baik, saya akan bahas materi ini yang berhubungan dengan sebentar lagi akan adanya tes PNS atau P3K. Mungkin bisa barangkali soal-soal ini akan berhubungan dengan tes tersebut. Juga buat para peserta didik hari ini yang mau menghadapi ujian semester 1 juga bisa membaca atau membahas soal-soal yang akan saya berikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke. Baik, kita langsung ke pembahasan materi. Soal pertama, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu, A. Gandring, B. Prapanca, C. Gajah Mada, D. Tantular. Jadi buku Sutasoma ini adalah karangan dari Empu Tantular. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam A. Pidato Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI, B. Pidato Mr. Supomo pada sidang BPUPKI, C. Pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI, D. Pidato Insinyur Soekarno pada sidang PPKI. Jadi 1 Juni tahun 1945 ini istilah Pancasila itu pertama sekali dikemukakan oleh dalam pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI. Jadi jawabannya nomor 2 ini adalah C. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Para pendiri negara sepakat secara yuridis formal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 27 Desember 1945. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah C, yaitu 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka. Jadi seperti itu. Kita lanjut nomor 4. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ke A, kedua, B, keempat, C, ketiga, D, kelima.
Jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu Pancasila terdapat pada alinea keempat. Jadi alinea terakhir itu tentang rumusan dasar negara. Baik, kita lanjut nomor 5. Secara umum, peran dan fungsi Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR /2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai A. Cita-cita bangsa, B. Hukum dasar, C. Bahasa nasional, D. Dasar negara. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya menurut undang-undang ini adalah sebagai dasar negara. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kalau terlalu cepat kita lambatkan dikit. Mungkin untuk memahaminya susah. Ya, kita lanjutkan nomor 6. Dilihat dari asal-usul, ya, saya ulangi. Dilihat dari asal mula, kata ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita. Dan logos artinya A. Pengetahuan, B. Dasar, C. Keimanan, D. Falsafah. Jadi logos ini artinya adalah pengetahuan. Sedangkan ide adalah konsep atau gagasan. Jadi ideologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang ide-ide atau konsep gagasan. Jadi jawabannya nomor 6 ini adalah A. Pengetahuan. Kita lanjut nomor 7. Sila yang mengandung rumusan dasar sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, yang dijamin oleh undang-undang pada sila ke A. 1, B. keempat, C. kedua, D. ketiga. Jadi sila yang membahas tentang budi manusia itu tepatnya adalah sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ membahas tentang manusia itu sama derajatnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberi tuntutan kepada manusia agar. Jadi di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat adalah sila keempat dalam Pancasila, memberi tuntutan manusia agar A. menghormati keputusan pemimpin, C. menghargai pendapat orang lain, C. menghormati orang lain, D. tidak bergaya hidup mewah. Jadi nomor 8 ini sila keempat ini itu memberikan tuntunan kepada manusia agar menghormati keputusan pemimpin. Karena keputusan pemimpin itu ada pada sila keempat dalam Pancasila. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 9. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila persatuan Indonesia antara lain A. Suka memberi pertolongan orang lain, B. Suka bekerja keras, C. Mencintai tanah air dan bangsa, D. Mempelajari kebudayaan daerah. Jadi sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Di dalamnya yaitu terdapat dari sikap ini jawabannya adalah mencintai tanah air.
Nah, jadi Persatuan Indonesia ini mencintai tanah air. Kemudian kita lanjut nomor 10. Bentuk sikap seorang warga negara Indonesia dalam mengamalkan sila kedua Pancasila adalah A. Mengembangkan kehidupan yang bertoleransi antar umat beragama. B. Memiliki sikap tenggang rasa. C. Rela berkorban demi kepentingan negara. D. Menggunakan produk Indonesia. Jadi nomor 10 ini jawabannya adalah B. Memiliki sikap tenggang rasa. Ya, sebagai warga negara Indonesia kita mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di sini sikapnya adalah memiliki sikap tenggang rasa. Kemudian kita lanjut nomor 11. Siapakah founding father yang merumuskan Pancasila? A. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. B. Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, dan Haji Agus Salim. C. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. D. Dr. Supomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Jadi jawabannya adalah C. Ada 3 tokoh founding father ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Lanjut nomor 12. Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo, sarjana hukum. Ini dikutip tahun 1995 pada halaman ketiga. Sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad A. ke-14, B. ke-15, C. ke-16, D. ke-17. Jadi jawabannya adalah A. ke-14. Jadi menurut Darji Darmo itu memang Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit, tepatnya pada abad ke-14. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 13. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Merupakan pengertian Pancasila menurut A. Dr. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Yamin. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah C. Insinyur Soekarno. Jadi menurut Insinyur Soekarno itu bahwa isi jiwa bangsa Indonesia ini secara turun-temurun sudah sekian lamanya berabad-abad terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi itu pengertian dari Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Kita lanjut nomor 14. Fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara adalah A. Kedudukan tetap, B. Dasar dan ideologi, C. Norma hukum, D. Filosofi. Untuk nomor 14 ini jawabannya adalah B. Dasar dan ideologi. Jadi fungsi Pancasila bagi kehidupan negara itu Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Oke. Lanjut nomor 15. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang bahwa Pancasila merupakan A. Perjanjian luhur, B. Kepribadian bangsa, C. Moral pembangunan, D. Sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi jawabannya adalah D, sumber dari segala sumber hukum negara. Kita
Kita lanjut nomor 16. Hubungan sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Alasannya, A. Merupakan satu kesatuan yang utuh. B. Sudah menjadi kesepakatan bersama. C. Merupakan tujuan negara. D. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah A. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi makanya Pancasila ini tidak bisa dilaksanakan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari 5 sila tersebut tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita lanjut nomor 17. Salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di opsi pilihannya ini ada bunyi dari Pancasila. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 17 ini tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur itu sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah D. Memang Indonesia itu menginginkan masyarakatnya adil dan makmur sesuai dengan sila ke-5 ini. Kemudian kita lanjut nomor 18. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, merupakan butir-butir pengamalan Pancasila pada sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tentang musyawarah itu di dalam Pancasila terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi jawabannya tentang musyawarah itu terdapat pada alinea keempat. Jadi jawabannya D untuk nomor 18 ini. Kita lanjut nomor 19. Menghargai pendapat teman merupakan pembiasaan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan A. Keluarga, B. Sekolah, C. Pergaulan, D. Masyarakat. Jadi menghargai pendapat teman ini itu merupakan pembiasaan sikap dalam pergaulan. Jadi jawabannya C. Ya, jangan sampai salah. Ya, ada juga orang memilih jawabannya B di sekolah, pembiasaan di sekolah, sebenarnya itu salah. Karena kita berteman itu tidak hanya kita berada di sekolah, namun kita berteman itu biasanya di dalam pergaulan kita sehari-hari. Jadi jawaban yang benar itu yang tepat adalah jawaban C, dalam lingkungan pergaulan. Kita lanjut nomor nomor 20. Tidak mengganggu ibadah orang lain merupakan pembiasaan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan. Jadi ini tidak mengganggu ibadah orang lain. Itu pembiasaan sila keberapa? Sila apa? Nilai-nilai dalam lingkungan mana? Dia ada 4. Jadi pilihannya yang pertama A. Keluarga, B. Sekolah, C. Pergaulan, D. Masyarakat. Jadi kalau tidak mengganggu ibadah orang lain itu berarti kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat. Karena
untuk beribadah ini biasanya itu berada di lingkungan masyarakat. Baik, selesai 20 soal. Oke, demikian pembahasan soal-soal. Saya sudah membahas hari ini 20 buah soal. Ya, mudah-mudahan pada video selanjutnya saya akan kembali membuat soal-soal yang berhubungan dengan pembelajaran kewarganegaraannya. Baik, jangan lupa like dan komen serta subscribe video ini jika bermanfaat. Silakan share ke teman-teman lain, mudah-mudahan teman-teman lain mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.